Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, langsung aja ke videonya. Sebelum saya tuh unboxing, di sini saya tuh mau nge-review terlebih dahulu. Untuk refill-refillnya kali ini tuh nggak banyak, jadi cuman sedikit aja. Soalnya semuanya tuh masih lumayan penuh. Jadi nge-refillnya tuh nanti aja kalau misalkan udah tinggal dikit. Nah, semuanya ini saya ambilin terlebih dahulu sebelum saya tuh nge-refill, lanjut lagi. Nah, untuk apa nih namanya, yang pertama micin bakal saya taruh di bagian atas aja, jadi nggak saya balik. Untuk ngebaliknya insya Allah bulan depan aja lah ya, kalau misalkan tempatnya itu saya cuci. Nah, untuk tempat masako ini tuh udah saya cuci. Untuk masukin masakonya ini juga nggak semuanya, soalnya kalau semuanya tuh nanti jadi penuh banget. Nah, kalau misalkan penuh banget, tutupnya itu kayak nggak rapat gitu. Kalau misalkan nutupnya itu nggak rapet, nanti itu cepet banget ngegumpalnya. Makanya ini saya cuman masukin secukupnya aja. Nah, untuk sisanya bakal saya karetin terus saya masukin ke dalam lemari. Lanjut, untuk tempat garam ini juga udah saya cuci. Soalnya kemarin garam juga sama aja ya, kayak ngegumpal gitu di bagian bawahnya kalau misalkan tutupnya itu nggak rapet. Nah, untuk gula ini juga nggak saya balik, jadi ngebaliknya itu nanti aja kalau misalkan semua toples tuh saya cuci. Waktu saya lagi nge-refill sebenarnya saya juga agak lumayan buru-buru, soalnya posisinya adik Moren itu lagi bubuk di kamar. Jadi mumpung adik Moren lagi bubuk, bundanya itu pengen beraktivitas di dapur biar nanti tuh nggak ditangisin sama adik Moren. Nah, untuk sisa gulanya ini bakal saya masukin ke tempat yang gede. Untuk tempat yang gede ini juga sama aja ya, di bagian toplesnya belum saya cuci. Oke, alhamdulillah untuk bumbu-bumbu udah selesai semuanya saya refill. Lanjut, ini saya elapin terlebih dahulu sebelum saya tuh nge-refill Mr. Muscle. Ternyata waktu saya lagi nge-refill gula itu ada yang tumpah-tumpah, cuman saya tuh nggak nge. Oke, lanjut, untuk Mr. Muscle ini di dalam tempatnya itu udah habis banget. Bulan kemarin saya tuh lupa nggak beli, jadi kalau misalkan saya tuh lagi ngebersihin di bagian kompor, saya cuman pakai air biasa. Kalau pakainya air di bagian kompor tuh kayak kurang nampol, tapi kalau misalkan ngebersihin di bagian kompor kok pakainya itu Mr. Muscle, beneran deh, semua noda tuh kayak keangkat. Nah, untuk sampah-sampah bekas refill tadi tuh saya masukin dulu ke dalam wastafel biar nanti tuh nggak kelihatan. Untuk sampah-sampahnya ini lagi saya ambilin, terus saya bilas di bagian wastafelnya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau unboxing. Hayo, kira-kira teman-teman tahu nggak nih saya tuh mau unboxing apa? Yaps, bener banget sesuai dengan judul. Kali ini saya tuh mau unboxing Mikomus iTitik 4-in-1 Ice Crusher Blender Juicer. Nah, untuk pengemasannya ini mah beneran aman banget ya, karena di bagian luarnya itu dipakein bubble wrap, terus di bagian dalamnya juga double dose. Untuk garansinya itu garansi ganti baru, terus juga garansi resmi 1 tahun untuk mesinnya. Ini juga produk terbaru dari Miko ya, Miko 4-in-1 Ice Crusher Blender Juicer, antibakteri, tidak berbau dan juga estetik pastinya. Miko tuh nggak pernah gagal ya kalau ngeluarin produk baru. Pasti desainnya itu beneran estetik dan juga pastinya itu minimalis banget. Nah, kenapa 4-in-1? Karena ini tuh multifungsi dan juga hemat biaya. Satu mesin tuh bisa buat blender, plus mesin es serut, plus penggiling, plus mesin penggiling daging. Dilengkapi dengan mata pisau khusus es serut, membuat jus es serut dengan tekstur halus secara mudah. Antibakterial dan odorless baby food grade ya, penggunaan bahan treatan kelas botol bayi yang diimpor dari Amerika Serikat untuk membuat gelas jus dan wadah gerinda. Bebas dari zat berbahaya seperti BPA untuk memastikan bahwa penanganan makanan dan proses penanganan serta keamanan lingkungan. Nah, untuk keamanan listriknya sudah kelas Eropa, daya yang lebih rendah menghemat tagihan listrik. Untuk dayanya itu 300 watt. Kapasitas lebih tepat 1,5 jus cup plus 450 ml wadah chopper plus 200 ml grinding cup. Nah, dilengkapi juga dengan 4 pisau, bisa buat blender, ice crusher, chopper, dan dry grinder. Untuk kapasitasnya ini tuh 1500 ml sama dengan 5 gelas jus. Untuk desainnya ini mah beneran estetik banget ya, warna pinkinya itu bukan pinky yang ngecereng, jadi ini pinkinya itu pinky soft. Untuk pisaunya ini mah beneran tajam banget, udah saya cobain buat ngancurin es batu dan beneran dong es batunya itu halus banget. Nanti bakal saya liatin sama teman-teman semua. Terus di bagian bawahnya ini juga udah ada karetnya, jadi pastinya itu anti slip. Dan pastinya itu nggak goyang-goyang ketika blendernya itu digunakan. Oke, lanjut, di sini saya tuh lagi ngambil alpukat sama ngambil es batu terlebih dahulu.
Di sini saya pengen ngeliatin dulu sama teman-teman semua kalau es batu yang bakal saya halusin ini tuh beneran bisa halus banget. Nanti teman-teman bisa lihat aja deh sendiri. Oh ya, untuk link pembeliannya udah ada di description box yang paling atas. Kali-kali teman-teman pengen samaan cek ya. Untuk cara penggunaannya ini juga beneran mudah banget. Jadi teman-teman tinggal diikutin aja panah yang ada di mesin sama di cupnya. Tuh dalam hitungan detik untuk es batunya ini beneran udah hancur banget, beneran saya nggak bohong nih, beneran halus banget kan ya, saya liatin sampai deket banget sama teman-teman semua, mantul. Oke lanjut. Nah untuk yang kedua di sini saya pengen nyobain untuk yang gedenya pengen bikin jus alpukat. Nah untuk es batunya ini juga saya masukin sekalian. Untuk es batunya ini juga beneran langsung halus banget. Terus jangan lupa ditambahin gula, untuk nambahin gulanya sekitar 4 sendok makan. Terus untuk airnya juga saya nambahinnya secukupnya aja. Jadi kalau versi saya bikin jus alpukat tuh nggak yang terlalu encer banget dan juga nggak yang terlalu kental banget. Kalau lagi bikin jus alpukat kayak gini ataupun jus-jusan yang lain, ini juga beneran cepet banget, dalam hitungan detik untuk alpukatnya ini juga udah hancur. Oke, ini udah selesai ngejusnya, cepet banget kan ya. Nah untuk di bagian gelasnya ini ceritanya saya kasih susu SKM putih, jadi biar nanti tuh agak lumayan cantik lah ya waktu saya tuangin untuk alpukatnya. Nah untuk bikin jus alpukatnya nggak banyak-banyak, 2 gelas aja, yang penting kan nanti cepet habis. Untuk cup yang satunya yang ukuran 450 ml nanti bakal langsung saya cobain juga buat bikin rolade ayam. Nah untuk jus alpukatnya Masya Allah ini tuh beneran seger banget diminum waktu lagi cuaca panas-panasnya kayak gini. Ada yang mau nggak nih? Kalau misalkan ada yang mau cus ayo bikin sendiri ya di dapur masing-masing. Saya mah cuma nawarin aja, kalau misalkan teman-teman mau ke rumah yang ada nanti mah jus alpukatnya udah habis. Enggak ding, bercanda ya, bercanda. Oke lanjut lagi, di sini saya tuh mau nyobain buat bikin rolade ayam. Nah untuk resepnya ini ala-ala saya, kalau misalkan beda sama teman-teman semua ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan rasanya itu napol. Nah di sini saya pakai 250 gram dada ayam, terus saya pakein kaldu ayam setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, sauri setengah sendok teh. Untuk ladanya juga setengah sendok teh, terus saya pakein 1 butir telur. Nah untuk bawang putihnya saya pakai 3 siung. Terus untuk tepung tapiokanya di sini saya pakai 2 sendok makan aja. Udah ya, untuk resepnya cuman kayak gitu aja, nggak saya tambahin yang lain-lainnya. Nah kalau udah ini tinggal ditutup aja dan ya udah tinggal di blender aja ataupun tinggal di chopper maksudnya. Tuh kan beneran mudah banget ya, semua bahan udah saya campurin, tapi ternyata ada yang lupa, untuk wortelnya itu belum saya masukin. Jadi ini saya masukin sebelum semuanya itu halus. Oh ya BTW di sini saya juga pertama kali ya bikin rolade ayam dan Masya Allah rasanya tuh happy banget ya kalau misalkan pertama kali bikin sesuatu itu langsung berhasil. Nah alhamdulillah untuk adonannya ini tuh udah halus banget, udah lembut banget. BTW teman-teman abaikan aja ya, itu tuh ada tangannya Pak suami lagi minum jus alpukat. Oke lanjut lagi, di sini saya tinggal bikin kulitnya aja. Nah untuk kulitnya resepnya itu saya cuma pakai 1 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur, terus saya juga pakai setengah sendok teh kaldu ayam sama air secukupnya aja. Udah ya untuk resep kulitnya cuman kayak gitu aja. Nah untuk resep kulit segini ini bisa jadi 2. Nah untuk bikin kulitnya di sini saya pakai fry pan yang dari Miku karena ini ukurannya tuh pas banget. Jadi untuk ukuran fry pan-nya itu nggak terlalu gede dan juga nggak yang terlalu kecil banget. Nah ini juga fry pan-nya udah anti lengket tuh kan, teman-teman bisa lihat aja ya sendiri. Oke lanjut lagi lah ya ke roladenya. Nah untuk adonannya ini tinggal ditaruh aja di bagian atasnya kulit. Terus di bagian bawahnya itu udah saya kasih alasan plastik wrapping jadi biar nanti ngelepitnya itu gampang. Nah nih tinggal dilipet aja kayak gini, beneran bikinnya itu gampang banget. Nah untuk roladenya saya tuh pengen yang padat banget isinya, makanya ini cuma jadi 2. Untuk isinya ini sebenarnya tuh kepenuhan banget ya, makanya waktu saya lagi ngelipat tuh agak lumayan susah. Nah kalau misalkan udah di bagian pinggirnya ini tinggal dipadet-padetin aja biar nanti bisa ngebentuk bulat. Jadi bentuknya tuh kayak lontong gitu loh, lontong kan bentuknya tuh kayak gini ya. Nah kalau misalkan udah bakal saya taruh di sini nih. Lanjut lagi untuk kulit yang kedua juga sama aja kayak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman kok pengen pakai daun pisang itu juga bisa banget ya, malah lebih enak pakainya itu daun pisang kayak ada wangi-wanginya gitu. Tapi kalau saya nggak pakai daun pisang karena emang nggak punya stok daun pisang, jadi pakai yang seadanya aja. Untuk kulit yang pertama ini juga agak lumayan sobek, tapi nggak apa-apa, tetap masih bisa digunakan soalnya kan nggak ada kulit lagi. Untuk cara ngelipetnya masih sama kayak tadi. Untuk plastik wrappingnya ini juga sekalian ikut saya kukus. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih aman, pakainya itu mending daun pisang aja. Nah ini udah jadi 2 gemoy-gemoy banget kan ya. Tinggal saya kukus aja. Untuk ngukusnya sekitar 20-30 menit.
Oke, ujuk-ujuk untuk rolade ayamnya ini udah jadi pengen langsung saya irisin aja biar bisa liatin sama teman-teman semua. Untuk rolade ayamnya ini beneran perfect banget, jadi nanti tinggal saya goreng. Dan yaudah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.